Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Liabilitas Tidak Lancar. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Rian Dwi Saputra, yang kedua Ending Wijiasih, yang ketiga Andrian Ihsan, dan yang keempat Rahmanisa Al-Zura. Liabilitas tidak lancar. Liabilitas tidak lancar atau non-current liabilitas adalah kewajiban yang diharapkan dibayar setelah 1 tahun. Dasar-dasar obligasi. Obligasi atau bond adalah suatu bentuk wesel bayar dengan bunga. Obligasi menawarkan 3 keuntungan atas saham biasa, yaitu 1. Tidak memengaruhi pengendalian pemegang saham. 2. Menyebabkan penghematan pajak. 3. Potensi laba per saham yang mungkin lebih tinggi. Prosedur penerbitan. Dalam mengesahkan penerbitan obligasi tersebut, Dewan Direksi harus menetapkan jumlah obligasi yang akan diotorisasi, jumlah nilai nominal, tingkat bunga kontrak. Penerbitan obligasi harus dinyatakan dalam dokumen hukum yang disebut kontrak obligasi atau bond indentur. Selain itu, perusahaan penerbit juga mengatur percatatan sertifikat obligasi. Perdagangan obligasi. Harga obligasi bond price adalah persentase dari nilai normal obligasi yang biasanya $1.000. Obligasi $1.000 dengan harga tertera 97, berarti harga jumlah obligasi tersebut 97% dari nilai nominal atau sebesar 970. Menentukan harga pasar obligasi. Nilai sekarang dari sebuah obligasi adalah nilai di mana obligasi tersebut harus dijual di pasar. Oleh karena itu, harga pasar merupakan suatu nilai dari 3 faktor yang menentukan nilai sekarang, yaitu 1. Jumlah yang akan diterima. 2. Jangka waktu sampai jumlah tersebut diterima. Dan yang ketiga, tingkat suku bunga pasar atau market interest rate adalah tingkat permintaan investor untuk meminjamkan dana. Akuntansi penerbit obligasi mengasumsikan bahwa nilai nominal atau diskonto atau di atas nilai nominal premium harga obligasi baik untuk penerbitan baru maupun obligasi yang sudah beredar dinyatakan sebagai presentasi. Penerbitan obligasi pada nilai nominal. Penggambarannya pada tanggal 1 Januari 2014, Candlestick Inc. menerbitkan obligasi senilai €100.000 5 tahun 10% pada harga 100 atau 100% dari nilai nominal jurnal. Untuk mencatat adalah sebagai berikut. Ditulis tanggal 1 Januari, kas sebesar 100.000 dan utang obligasi yaitu 100.000. Pada tanggal 1 Juli 2014, Candlestick harus membayar bunga sebesar €5.000, yaitu perhitungannya 100.000 dikali 10% dikali 6/12. Dan ditulis pada jurnal yaitu pada tanggal 1 Juli beban bunga sebesar 5.000, kas untuk mencatat pembayaran bunga obligasi sebesar 5.000. Diskonto atau premium obligasi. Yang pertama, diskonto. Sebagai ilustrasi, sebuah perusahaan menerbitkan obligasi 10% pada saat obligasi sejenis dengan resiko serupa membayar 12%. Investor tidak akan tertarik untuk membeli obligasi 10% tersebut sehingga nilainya akan turun di bawah nilai nominalnya. Bila obligasi dijual kurang dari nilai nominalnya, selisih antara nilai nominal obligasi dengan harga jual disebut diskonto atau diskon. Yang kedua yaitu premium. Diilustrasikan jika tingkat suku bunga pasar lebih rendah dari tingkat suku bunga kontrak, investor harus membayar lebih dari nilai nominal obligasi.
Artinya, jika tingkat suku bunga pasar adalah 8%, namun tingkat suku bunga kontrak pada obligasi adalah 10%, maka harga obligasi akan naik bila obligasi dijual lebih dari nilai nominalnya. Selisih antara nilai nominal dan harga jualnya disebut premium. Penerbitan obligasi pada nilai diskonto. Untuk penggambarannya, pada tanggal 1 Januari 2014, Candlestick Inc. menjual 100.000 euro obligasi 5 tahun dengan bunga 10% senilai 92.639 euro dari nilai nominal. Bunga dibayarkan pada tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Ayat jurnalnya yaitu ditulis pada tanggal 1 Januari, kas sebesar 92.639 dan utang obligasi sejumlah 92.639. Dalam laporan posisi keuangan, jika dilaporkan pada hari penerbitan obligasi yaitu liabilitas tidak lancar untuk utang obligasi sebesar 92.639 euro. Total biaya pinjaman obligasi 92.639 euro untuk Candlestick Inc. adalah sebesar 57.361 euro dengan perhitungan sebagai berikut. Obligasi diterbitkan pada nilai diskonto untuk pembayaran bunga 6 bulanan sebesar 100.000 euro dikali 10% dikali setengah sama dengan 5.000 euro. 5.000 euro dikalikan dengan 10 sehingga hasilnya 50.000 euro. Kemudian ditambah dengan obligasi diskonto 100.000 euro dikurangi 92.639 euro sama dengan 7.361 euro. Sehingga total dari biaya pinjaman adalah 57.361 euro. Kemudian yang kedua adalah penerbitan obligasi pada nilai premium. Untuk penggambarannya, diasumsikan obligasi Candlestick Inc. yang dijelaskan di atas dijual senilai 108.111 euro atau 108,111% dari nilai nominal, bukan 92.639 euro. Dengan ayat jurnalnya sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari, kas masuk di debit sebesar 108.111 euro dan utang obligasi masuk di kredit sebesar 108.111 euro. Dalam laporan posisi keuangan, jika dilaporkan pada hari penerbitan obligasi Candlestick Inc. pada laporan posisi keuangan sebagian, liabilitas tidak lancar, utang obligasi sebesar 108.111 euro. Kemudian total biaya pinjaman atas obligasi 108.111 euro untuk Candlestick Inc. dihitung sebagai berikut. Obligasi diterbitkan pada nilai premium. Untuk pembayaran bunga 6 bulanan sebesar 100.000 euro dikali 10% dikali setengah sama dengan 5.000 euro. Kemudian 5.000 euro dikalikan dengan 10. Hasilnya adalah 50.000 euro. Dikurangi dengan premium obligasi 108.111 euro dikurangi 100.000 euro, hasilnya adalah 8.111 euro, sehingga total biaya pinjaman adalah 41.889 euro. Akuntansi untuk pelunasan obligasi. Perusahaan penerbit obligasi dapat melunasi obligasinya ketika membeli kembali atau redeems atau ketika pemegang obligasi menukar obligasi konversinya menjadi saham biasa. Melunasi obligasi pada saat tanggal jatuh tempo. Terlepas dari penerbit harga obligasi, nilai buku obligasi pada saat jatuh tempo akan sama dengan nilai nominalnya, dengan asumsi bahwa perusahaan membayar dan mencatat secara terpisah bunga obligasi untuk periode bunga terakhir. Candlestick mencatat pelunasan pada saat tanggal jatuh tempo sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari, utang obligasi didebit sebesar 100.000 dan kas dikredit sebesar 100.000. Lunasi obligasi sebelum tanggal jatuh tempo. Obligasi dapat dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo. Perusahaan dapat memutuskan untuk menarik kembali obligasi sebelum tanggal jatuh tempo untuk mengurangi biaya bunga dan untuk menghilangkan utangnya dari laporan laba rugi.
Perusahaan dapat melunasi utangnya lebih awal apabila perusahaan memiliki sumber kas yang cukup. Akuntansi wesel bayar jangka panjang. Penggunaan wesel bayar dalam utang jangka panjang ini sangat umum terjadi. Wesel bayar jangka panjang atau long term notes payable serupa dengan wesel bayar jangka pendek yang berbunga, kecuali pada wesel bayar jangka panjang waktunya melebihi 1 tahun. Pada saat tingkat suku bunga tidak stabil, kreditur mungkin akan menyetarakan suku bunga wesel jangka panjangnya pada tingkat suku bunga pasar agar pinjamannya dapat bersaing. Penyajian dan analisis laporan. Penyajian. Perusahaan akan melaporkan liabilitas tidak lancarnya dalam laporan posisi keuangan di bagian yang terpisah sebelum liabilitas lancar, sebagaimana contoh berikut ini. Sebagai alternatif, perusahaan dapat menyajikan data yang lebih terperinci pada laporan posisi keuangan, seperti tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo, hak konversi, dan aset yang dijadikan agunan, disajikan dalam schedule pendukung. Contoh laporan posisi keuangan di sini diambil dari Guangzhou Corporation. Liabilitas tidak lancarnya terdiri dari utang obligasi sebesar 10% yang jatuh tempo pada tahun 2017, yaitu 920.000 yen. Yang kedua yaitu utang hipotek sebesar 11% yang jatuh tempo pada 2023 dan dijaminkan dengan aset pabrik, yaitu sebesar 500.000 yen. Yang ketiga yaitu liabilitas sewa sebesar 440.000 yen. Total liabilitas tidak lancarnya yaitu 1.860.000 yen. Para pemegang saham dan pemberi pinjaman jangka panjang tertarik pada perusahaan yang memiliki tingkat solvabilitas perusahaan yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang. Salah satu faktor yang membuat para investor ini tertarik yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dan melunasi utangnya sesuai nominalnya secara tepat waktu. Ini dapat dilihat dari rasio yang memberikan informasi tentang kemampuan membayar utang dan solvabilitas perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Rasio ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu rasio utang terhadap total aset atau debt to total asset ratio, yaitu mengukur presentasi total aset yang diberikan oleh kreditur. Semakin tinggi presentasi utang terhadap total aset, semakin tinggi pula resiko perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya yaitu membayar utang secara tepat waktu. Yang kedua yaitu rasio kemampuan membayar bunga atau times to total asset ratio, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga secara tepat waktu. Rasio ini bisa dihitung dengan cara membagi laba sebelum pajak penghasilan dan beban bunga itu sendiri. Sekian hasil diskusi dari kelompok 2. Kami pamit undur diri, bila ada salah-salah kata mohon maaf. Kita bisa diskusi materi ini lebih lanjut lagi di kelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.